Halo semuanya, ketemu lagi di seri Kalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah optimisasi ya. Jadi di sini kita punya pagar gitu ya, tingginya H dan jaraknya W dari sebuah gedung. Oke, jadi kita coba ilustrasikan dulu ya. Jadi ini ada pagar, itu tingginya H dan jaraknya W dari sebuah gedung. Oke, gedungnya kira-kira kayak gini gitu ya. Ini jaraknya W gitu. Dan kita ingin menentukan panjang minimum dari tangga yang bisa bersandar di pagar dengan ujung kirinya menyentuh tanah dan ujung kanannya menyentuh gedung. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Sebagai berikut. Nah, ini tangganya. Nah, jadi ujung kirinya bersandar di tanah, ujung kanannya ini menyentuh gedung, dan ini bersandar di pagar juga ya. Nah, misalkan sekarang saya mau beri nama panjang tangga yang mungkin itu adalah X gitu ya, panjang tangga minimumnya gitu ya, yang berarti kita ingin membuat fungsi X-nya. Nah, di sini banyak cara untuk meminimumkan fungsi X-nya dan membuat fungsi X-nya ya dalam H dan W tentunya. Nah, di sini saya akan menggunakan pendekatan dari sudut ya. Jadi saya beri nama sudutnya di sini sudut theta begitu ya, kira-kira di sini ya. Nah, yang pertama kali bisa kita lihat adalah segitiga ini tentunya. Oke, segitiga siku-siku yang kecil ini ya. Jadi di sini misalkan saya beri nama Y gitu, jarak dari pagar ke ujung kiri tangga. Artinya apa? Kita bisa menggunakan pengetahuan kita tentang trigonometri ya. Atau di sini kita bisa gunakan tangen. Oke, tangen theta. Ini menyatakan depan per samping ya. Depannya H, sampingnya Y. Jadi kita bisa peroleh Y-nya di sini adalah H per tangen theta. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat yang segitiga besar ini. Ya. Segitiga besar ini juga segitiga siku-siku ya di sini ya. Nah, artinya sekarang kita bisa melihat X-nya, menyatakan X-nya ya. Saya akan gunakan cosinus theta. Jadi cosinus theta ini adalah samping per miring ya. Y plus W dibagi X. Nah, Y-nya apa? Y-nya di sini adalah H per tangen theta tadi. Nah, di sini kita tuliskan jadi X cos theta sama dengan tadi H per tangen theta ditambah W ya. Atau ini bisa kita bagi seluruhnya dengan cos theta ya. Jadi kita punya tangen theta kan sin per cos gitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan H per ini tinggal sin saja ditambah W per cos theta ya. Tentunya dengan catatan di sini theta apa saja yang masuk akal. Di sini tetanya hanya mungkin berada di kuadran pertama saja ya. Jadi ini untuk tetanya dari selang buka 0 sampai pi per 2 saja. Dan fungsi ini yang mau kita minimumkan. Jadi di sini X-nya bergantung terhadap theta. Nah, jadi ini yang kita minimumkan ya. Nah, lalu apa saja yang bisa kita kerjakan untuk mencari nilai minimum dari suatu fungsi? Nah, ingat-ingat lagi bahwa nilai minimum dari suatu fungsi ini bisa terjadi di titik kritis. Dan titik kritis itu ada 3 ya. Titik ujung selang, titik stasioner itu artinya titik di mana turunannya bernilai 0, dan titik singular. Titik singular itu titik di mana turunannya tidak ada, namun titik tersebut masih di dalam domain fungsinya ya. Jadi intinya itu turunannya nggak ada, tapi nilai fungsinya masih tetap ada. Nah, itu titik singular. Nah, dalam kasus ini kita akan coba dulu menurunkan fungsi X-nya terhadap theta. Berarti kita tuliskan dx d theta. Oke. Nah, ini bisa kita hitung terserah ya, mau kita tulis jadi H kali kosekan, ditambah W kali sekan, lalu bisa diturunkan, dan lain sebagainya, atau mau pakai aturan hasil bagi, boleh. Dan bisa dicek juga bahwa hasil turunannya ini adalah minus H cos theta dibagi ini cos theta gitu ya, dibagi sin kuadrat theta.
Oke. Ditambah W sin theta dibagi dengan cos kuadrat theta. Oke. Nah, ini bisa kita samakan penyebut ya. Jadi ini penyebutnya kita gunakan sin kuadrat theta, cos kuadrat theta. Hasilnya kita akan punya W sin pangkat 3 theta, oke, dikurangi H cos pangkat 3 theta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tetanya tidak pernah 0, tidak pernah pi per 2, gitu ya. Ini selang buka, jadi tidak ada titik ujung selang, ya. Lalu titik singularnya juga tidak ada, karena di sini turunannya ini tidak terdefinisi untuk penyebutnya yang 0, gitu ya. Tapi penyebutnya juga nggak pernah 0 ya, kalau berada di selang buka ini, ya. Jadi aman, begitu ya, titik singularnya tidak ada. Berarti yang kita akan kerjakan adalah titik stasioner. Jadi kita buat dia sama dengan 0. Gitu ya, kita ingin menentukan solusinya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembilangnya yang harus 0. Gitu ya, pembilangnya yang harus 0. Artinya apa? Artinya kita akan punya di sini, oke. Iya. W sin pangkat 3 theta ini bisa kita tuliskan sama dengan H cos pangkat 3 theta. Nah, atau bisa kita pindah-pindah ruas ya. Sin pangkat 3 dibagi cos pangkat 3. Jadi kita punya tan pangkat 3 theta. Ini sama dengan apa nih? W, atau maksud saya H dibagi W, gitu ya. H dibagi W. Nah, ini adalah titik stasionernya, ini harus memenuhi persamaan ini. Namun tentunya kita tidak bisa menentukan tetanya dengan mudah ya. Namun ini bisa kita tuliskan dulu ya, karena ini pangkat 3, kita bisa akar pangkat 3 kan, agar kita punya tan tetanya. Itu akar pangkat 3 dari H per W ya. Atau bisa kita tuliskan secara terpisah ya. Jadi kita punya akar pangkat 3 dari H dibagi akar pangkat 3 dari W. Nah, untuk menghitung panjang tangga, itu yang paling kecil, tentunya kita harus menentukan tetanya, gitu ya. Nah, apakah ada cara lain agar kita tidak menentukan tetanya? Karena yang kita butuhkan hanya sinus theta dan cosinus tetanya saja. Nah, ini bisa kita akali dengan cara menggambar segitiga siku-siku dengan sudutnya theta. Nah, sekarang kita akan lihat apa hasilnya dari sin theta dan cos theta. Oke, jadi kita rangkum yang sudah kita peroleh. Jadi fungsi X-nya tadi adalah H per sin theta ditambah W per cos theta. Untuk tetanya berada di kuadran 1, tapi tidak boleh 0 maupun pi per 2. Dan titik stasionernya kita bisa peroleh tetanya ini memenuhi tan theta sama dengan akar pangkat 3 dari H dibagi akar pangkat 3 dari W. Nah, yang kita butuhkan hanya sin theta dan cos tetanya. Kita tidak perlu mencari tahu tetanya berapa. Jadi kita akan buat segitiga siku-siku, ya. Oke, dengan sudut di sininya theta, kita ingat bahwa tangen itu adalah sisi depan dibagi sisi sampingnya, gitu ya. Jadi, sisi depannya bisa kita tuliskan akar pangkat 3 dari H, sisi sampingnya bisa kita tuliskan akar pangkat 3 dari W. Akibatnya dengan teorema Pythagoras, kita bisa peroleh ini adalah hasilnya, sisi miringnya adalah akar dari H pangkat 2 per 3 ditambah W pangkat 2 per 3. Maka dari itu kita bisa peroleh sin tetanya itu adalah depan per samping ya. Jadi akar pangkat 3 dari H dibagi akar dari itu ya sisi miringnya H pangkat 2 per 3 ditambah W pangkat 2 per 3. Dan cos tetanya ini bisa kita peroleh samping per miring ya. Akar pangkat 3 dari W dibagi akar dari H pangkat 2 per 3 ditambah W pangkat 2 per 3. Sip. Berarti kita bisa menghitung X yang kita inginkan ya. Jadi X-nya ini saya sebutnya untuk theta bintang begitu ya. Theta bintang ini adalah titik stasionernya gitu. Karena tetanya sendiri kita tidak perlu tahu gitu ya. Oke, sip. Nah, ini adalah segitiga dengan sudut theta bintang gitu ya. Nah, ini adalah H dibagi akar pangkat 3 dari H. Jadi ini adalah H pangkat 2 per 3 gitu ya. Dibagi sisanya
begitu. Ini jadi kita kalikan gitu ya. Atau saya tuliskan dulu ya, biar tidak bingung ya. H dibagi sin theta, oke. H dibagi sin theta, jadi saya balik saja. Ini H 2/3 tambah W 2/3 dibagi akar pangkat 3 dari H. Ditambah W dikali, ini saya balik juga, akar dari H pangkat 2/3 tambah W pangkat 2/3 dibagi akar pangkat 3 dari W. Jadi ini bisa kita sederhanakan adalah ini H pangkat 2/3 ya, dikali akar H pangkat 2/3 tambah W pangkat 2/3, ditambah ini W pangkat 2/3. Akar H pangkat 2/3 tambah W pangkat 2/3. Sip. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, kita kumpulkan akar H pangkat 2/3 tambah W pangkat 2/3, berarti kita punya H pangkat 2/3 tambah W pangkat 2/3 lagi. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan H pangkat 2/3 ditambah W pangkat 2/3 dipangkatkan 3/2. Dan ini adalah panjang tangga yang minimum. Nah, gimana kita bisa yakin panjangnya ini paling kecil, paling pendek gitu ya istilahnya. Nah, tentunya kalian bisa gunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Tapi di sini space-nya tidak muat ya, jadi saya serahkan kepada penonton, oke, sebagai latihan untuk meyakinkan bahwa X yang saya telah hitung ini adalah X yang paling kecil. Oke, sekian untuk kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!